Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Candaan Anda tidak lucu sama sekali, norak dan tidak elegan. Komnas Perempuan peringati Deddy Mulyadi untuk menghentikan candaan-candaan bernada seksis yang mengobjektifikasi tubuh dan pengalaman wanita. Jadi pada kunjungannya ke Bekasi, Deddy Mulyadi didampingi oleh Menteri Kesehatan melemparkan jokes kepada ibu-ibu penerima bantuan dan para nakes. Orangnya kecil, tapi barangnya besar. Orangnya kecil, barangnya gede. Kalau di sini kayaknya bapak itu deh yang mulai ngomong, bukan Pak Deddy yang mancing-mancing. Maksudnya barang kekayaannya. Bupati yang menjadi objek candaan terlihat tidak nyaman. Mukanya sangat tidak nyaman. Dan ibu-ibu yang mendengar juga tertawa kecil dengan muka yang tidak enak. Sampai-sampai Deddy Mulyadi harus mengalihkan topik untuk memperbaiki suasana. Dan asal Kang Deddy tahu ya. Jadi ahli gestur ya sekarang. Mengandung unsur pidana dalam UU TPKS. Yaitu melalui ucapan atau komentar atau ekspresif yang mengandung seksualitas yang merendahkan tanpa persetujuan korban. Dalam pasal 4 dan 5 bisa dikenakan pidana. Dan ini bukan pertama kalinya Kang Deddy Mulyadi diperingati oleh Komnas Perempuan. Sebelumnya Kang Deddy Mulyadi juga mendapat peringatan keras dari Komnas Perempuan karena menghina janda. Dalam akun IG-nya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa lebih baik sekolah di usia muda daripada menjadi janda di usia muda. Loh bener dong. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap wanita. Seolah-olah menjadi janda adalah aib yang memalukan, sampai-sampai harus dijadikan bahan olok-olokan. Nah, ini perspektif nih. Dijadikan alat untuk menakut-nakuti anak yang malas sekolah. Menjadi janda bukanlah pilihan yang mudah. Karena seorang janda harus survive, menghidupi dirinya sendiri, menghidupi anak-anaknya sendiri. Ya, setuju tapi itu. Tidak sedikit dari mereka yang sukses. Sebagai masyarakat yang beradab, terlebih sebagai negara, mestinya kita itu mengapresiasi, bukan justru mengolok-olok janda. Coba bayangkan saja, seandainya Kang Deddy punya ibu yang seorang janda, apakah candaan itu layak? Mestinya sebagai gubernur, Anda memberi contoh yang baik. Dan yang terakhir, istilah janda itu sudah lama ditinggalkan dalam dunia akademis. Karena mengandung konotasi yang negatif. Para perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya lebih senang disebut sebagai single parent atau perempuan kepala rumah tangga karena dianggap lebih memuliakan perempuan. Jadi buat Kang Deddy, stop narasi seksis terhadap perempuan, stop merendahkan perempuan. Aduh, kalau sifatnya masukan dengan cara-cara yang ada etik, ini oke loh, bagus, kita bisa terima-terima aja. Padahal ini gue yakin juga bisa menerima loh masukan. Pak, hati-hati dalam berbicara, misalkan gitu kan. Kalau bisa dikurangi yang bernada seksi gitu kan. Tapi kalau lihat dari videonya, yang pertama mengutarakan masalah barang besar tadi kan bukan si Pak Deddy Mulyadi, dia menimpali jokes yang dilemparkan oleh bapak-bapak tadi. Dia nimpalin tuh, oh arahnya mau bercanda ke sini. Karena Pak Deddy itu bisa membaca siapa lawan bicaranya dan gurauan apa yang bisa digunakan, kalimat apa, tata bahasa apa yang harus dipergunakan di depan orang atau di situasi yang tertentu ya gitu. Dia selalu bisa menempatkan itu. Terus yang pertama, kayaknya Eko sekarang jadi ahli gestur ya. Dia bicara tentang gestur ya, yang katanya jadi apa ya, ibu-ibunya jadi tertawa gimana gitu, terus bapak-bapaknya jadi tidak enak gitu. Kayaknya jadi ahli gestur ya sekarang. Wah hebat ya, bisa baca gestur tuh. Kedua, dia disebut apa ya? Masalah hukum. Ya kalau tahu, kalau memang itu udah dirasa sangat fatal, silahkan laporkan gitu kan. Proses aja gitu. Kan udah tahu hukum-hukumnya dan mungkin ngerasa punya bukti-buktinya gitu kan. Dengan berdasarkan tulisan-tulisan tadi itu, postingan-postingan tadi. Ya proses gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Janda lebih usia apa tadi itu? Lebih baik sekolah di usia muda ya kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah ya. Gue tuh gampang lupa, makanya biasanya suka gue stop tuh video. Lebih di usia muda lebih baik sekolah lebih baik di usia muda atau daripada janda di usia muda. Kurang lebih begitu ya, pokoknya gitu ya. Menurut gue itu bukan olok-olok, itu kenyataan dan itu realistis gitu kan. Menurut gue malah kalau untuk memuliakan perempuan, kalian tadi berbicara tentang memuliakan perempuan ya. Perempuan kalau bisa jangan sampai ada yang putus sekolah, harus bisa bekerja, itu yang gue terapkan ke anak gue, harus bisa kerja. Nanti mau sekolah lagi silakan, atau mau sekolah lagi silakan lanjut. Pilihannya tetap sekolah itu penting, kerja itu juga penting gitu. Jadi sekolah itu di mana kita bisa mendapatkan keilmuan. Sekolah itu di mana kita bisa mendapatkan network, jaringan, teman, perkawanan kan gitu kan. Dan ini apa ya, perihal ditinggal dan menjadi janda itu kan itu takdir ya. Nah makanya perempuan itu harus bisa sekolah supaya apa? Supaya bisa bekerja.
Kebayang sekolah anak-anak perempuan tidak mau sekolah, tidak ngerti tentang keuangan, tentang manajemen mungkin gitu kan, tentang apapun lah gitu kan, atau SMK gitu kan, sekolah-sekolah gitu kan juga dikasih keilmuan ya. Kebayang kalau itu dia tidak tempuh, terus berkeluarga, lalu takdir memutuskan dia untuk menjadi single parent atau janda tadi. Ini kan kasihan. Dia mau kerja apa? Teman nggak punya yang yang dia kenal gitu kan dengan pendidikan yang sama, atau mungkin dulunya pernah kerja bareng kan, banyak tuh habis sekolah kerja, habis itu karena berkeluarga akhirnya berhenti bekerja. Tapi ketika terjadi sesuatu amit-amit ditinggal oleh keluarga suaminya, entah itu meninggal amit-amit ya, atau dia dengan wanita lain, itu jangan sampai juga, si istri ini bisa survive, wanita ini bisa survive, bisa bekerja dengan dia ngontak lagi teman-temannya, ada kerjaan nggak cuy? Gitu loh Eko. Ngeliatnya di situ. Menurut gue tidak ada yang salah dengan kalimat yang disampaikan Pak Deddy tadi. Tidak ada merendahkan perempuan. Dan perihal mengenai janda, gue rasa kalimat ini hanya nama saja, tergantung bagaimana kita memandangnya ya, perspektifnya ya. Memang harus diakui ada yang melihatnya dari perspektif negatif seperti Eko tadi kan, dia melihatnya dari sisi negatif. Kalau gue ya, kalaupun janda ya sudah gitu kan, tidak ada yang negatif dari hal tersebut. Dan bahkan di lingkungan bawah kayak di kampung-kampung, kita lihat beberapa kali Pak Deddy muncul di perkampungan, di desa-desa, di Sukabumi terakhir waktu itu gue pernah nonton, itu malah perempuan ibu-ibu itu yang berteriak, Pak Janda, Pak. Pak Janda, bukan Pak single parent, Pak. Wanita karir nih Pak. Enggak. Pak Janda. Karena itu bahasa itu memang masih digunakan di daerah di kampung kayak gitu, itu udah umum, dan mereka tidak merasa gimana-gimana juga, karena kembali lagi lingkungannya juga lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungan isinya Eko semua sih, kayaknya mereka nggak nyaman sih. Tapi kalau lingkungannya yang terjadi di kampung-kampung, kayaknya mereka oke-oke aja ya. Dan kembali lagi ke perilakunya si single parent tadi atau janda tadi. Aduh. Coba kita lihat tanggapannya ada nggak? Eko. Kan? Kamu itu terlalu tendensius, Eko. Otokritik kamu itu bukan kritik, tapi menfitnah. Nah. Ya, emang dalam otak kamu tuh cuman ada kebencian. Ya. Karena kamu terlalu brutal. Hal seperti itu kamu fitnah. Ya kalau memang ada undang-undangnya, silakan. Jangan ngebacot di sosmed. Silakan. Negara ini negara hukum. Ya kan? Sama tuh. Kamu laporkan dong. Ya. Laporkan. Jangan bikin isu. Jangan fitnah. Makanya dalam otak kamu itu, otak kamu yang kosong itu, isinya cuma kebencian. Ya. Susah sih kalau Anda benci, susah. Susah. Saya mau nanya. Eko sudah ganti kelamin? Karena Eko juga belum jawab tantangan saya. Hah? Oh, dia datang. Jangan-jangan Eko pakai softtek ya? Sekarang? Hah? Oh, iya. Eko. Siapa bang ini nih? Lu itu nggak ada apa-apanya, nggak ngaruh buat KDM. Tetapi kadang-kadang itu bacotan lu itu ngawur. Nggak masuk dengan logika. Ya? Eko. Lu terima tuh tantangan saya kok. Ini udah hari ke-9. Oh, tentang apa dia? Jangan cuma ngebacot, ya. Jangan cuma ngebacot ya. Abang ini tentang apa? Sempak kendor. Gue gak ngikutin. Dia tentang apa abang ini? Sama Ciko. Gue baru lihat. Demi Allah gue baru lihat di wajah si abang ini nih. Hari ini gue baru tahu nih si abang ini. Tapi kan kurang lebih sama apa yang tadi gue sampaikan. Jadi kalau memang tahu ya laporkan gitu kan. Tapi kayaknya memang udah dipenuhi rasa kebencian isunya, deh kan, pendukung Pak Anies Baswedan katanya ya, gitu kan. Tapi ya masa segitunya gitu kan. Kalau benci udah merasuki hati itu ya susah ya. Nggak bisa lagi melihat mana yang bagus, yang harus dipuji, mana yang memang harus dikritik gitu kan. Terlepas Pak Anies
Ada hal-hal bagus kok. Gue bukan pendukung, gue gak milih apa ya, untuk Jakarta gak milih juga beliau gitu kan, karena ada beberapa yang tidak sejalur, tapi gue akuin ada beberapa program-programnya oke, kayak Jaklingko itu menurut gue salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat tuh. Masyarakat bisa pembayaran dengan tapping-tapping, bisa kemana-mana muter-muter gitu kan. Itu kan harus diakui, tapi ada juga yang harus memang banyak dikritik terkait dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi intinya adalah ketika di KDM pun harusnya kan bisa seperti itu kita ya. Kalau emang bagus ya memang kita dukung. Nah, kebetulan saat ini KDM masih oke aja, jadi gue masih dukung aja. Tapi kalau ada ya nggak nutup kemungkinan kita akan kasihkan kritik, tapi yang benar-benar masuk akal gitu loh. Nggak ngada-ngada. Ini kan tadi ngada-ngada menyoroti postingannya Pak KDM terkait dengan tadi usia muda lebih baik sekolah daripada usia muda jadi janda. Itu kan suatu hal yang benar, maksudnya realistis. Kayak jadi orang tua dimanapun pasti mengharapkan seperti itu. Baik anak gue masih muda nih sekolah gitu kan, sekolah aja dulu nak gitu. Daripada buru-buru menikah, belum cukup umur, belum dewasa gitu kan. Kan tadi bahasanya anak-anak kan, anak-anak jadi janda. Secara kematangan belum matang. Gitu. Kan yang menderita akhirnya anak kita sendiri, akhirnya orang tua juga pasti kan mau gak mau gitu loh. Ikut memikirkan, ikut sedih. Apa lagi? Eko. Ini saya harus kasih pelajaran nih. Wah, Bahwa siapa? saya bukan tidak punya solusi. Setiap pengkritik selalu ada bahasa kasih solusinya. Dot. Ini saya harus kasih paham bahwa saya memiliki solusi yang besar untuk kemakmuran rakyat Jawa Barat. Wih, Tapi dengan catatan, KDM menyatakan sudah tidak sanggup. Wih. Staf-staf ahli menyatakan sudah tidak sanggup. Dinas-dinas di bawah naungan Gubernur Jawa Barat sudah tidak sanggup. Dan DPRD menyatakan sudah tidak sanggup. Maka saya akan kasih solusi untuk memakmurkan rakyat Jawa Barat. Paham? Ini orang-orang gini adalah orang-orang yang tipikal kalau punya sesuatu itu disimpan, buat senjata untuk ngebunuh temennya gitu. Kayak gitu. Orang-orang yang haus dengan kekuasaan biasanya begitu. Dia akan simpen tuh kalau memang punya solusi, punya ide-ide yang mungkin ya dia menganggapnya itu adalah ide yang brilian yang benar-benar bisa mengentaskan seluruh masalah di Jawa Barat. Disimpan tuh. Tar dulu, gue dapat apa nih? Kan gitu, berhitung ya. Padahal orang ini hidup di bawah kebijakan pemimpin itu yang mungkin juga dia merasakan manfaat-manfaatnya. Jalanan bagus, Jawa Barat terus berbenah. Tapi dia tetap nggak mau tuh. Kalau kita menghadapi rakyat yang seperti ini, negara nggak akan bergerak cuy. Wilayah Jawa Barat tidak akan bergerak kalau dipenuhi manusia-manusia yang seperti ini. Yang harusnya, ya kalau memang dia punya sesuatu ide yang ini, ya sampaikan bahu-membahu bersama KDM dan rakyat juga akan melihat kekuasaan, jabatan yang diinginkan pun bukan suatu hal yang mustahil. Dia pasti akan mendapatkan itu kalau memang orang ini cerdas sekali nih, karena mampu bisa menyelesaikan masalah di Jawa Barat kan, dan mungkin nanti tongkat estafetnya ke beliau kan gitu harusnya pola berpikirnya. Jangan nunggu, jadi instan aja nanti mendekati buat serangan di pemilu kayak gitu kan biasanya seperti itu ya. Wah itu repot, sama aja lu ikut kontes nyanyi kan. Lu punya lagu bagus nih, lu simpan nanti aja buat final. Lalu kan boro-boro nyampe ke final. Belum tentu maksud gue, belum tentu lu masih sampai final. Mungkin pada saat nanti malam lu tereliminasi, akhirnya lu gak sempat mengeluarkan ilmumu. Atau seperti kayak gini, dia tahan-tahan nih. Lu emang umur ada yang tahu, tiba-tiba besok ngejepret kan, innalillahi, nah lu dibawa mati itu. Padahal ilmu yang dia miliki bisa ngebantu untuk dia bisa beramal, yang bisa ngebantu perhitungan di akhirat kan gitu kan harusnya berpola berpikirnya. Tapi orang ini pelit, tahan nih, menahan ide yang dia anggap memang benar-benar bisa bermanfaat, disimpan tuh. Padahal kalau dia langsung kasihkan, rakyat juga bisa, oh ini idenya Pak Dodi nih, Pak Dodi kalau nggak tadi. Aduh, aneh-aneh deh orang-orang sekarang nih.
Lah, Mang, ulah penting cacahan, nama geura buktikeun bae lah. Buktikan aja, ngerti nih gue. Rek paham, rek teu paham oge. Cacahan tuh banyak omong ya. Ya Mamang teh nya penikmat, nya pengkritik, Nah, Pan. mengkritik. Nikmatin bae nu aya, Mang. Ulah Nikmatin penting yang ada. cacahan. Cacahan. Kumaha kinerjana. Ya mah hayo be gawangkong cacahan. Ngawangkong. Kacau. Kacau Mang Dodi ah. Cacahan ngawangkong apa tuh? Mending ayeuna mah ngopi heula, ngalah teu stres hulu. Cara abdi ya ngopi, rokok gudang garam merah. Aju mamang eta, Kang Dodi eta lamun Kang Dedi teu mampu arek mere solusi naon eta supaya rakyat Jawa Barat makmur sentosa. Iya, iya. Gue sedikit banyak mengerti ya. Sunda gue kurang begitu bagus. Walaupun gue tinggal di Bogor. Yang disampaikan udah jangan banyak ngomong gitu kan. Ya udah kalau emang punya ya harusnya. Yang tadi sih kurang lebih hampir sama seperti yang gue sampaikan sih. Setuju sama Akang yang tadi gitu. Tuh model kayak Eko, model bapak tadi kayaknya gak punya temen kayaknya. Gak pernah nongkrong gitu kan. Gak pernah bersosialisasi. Kayaknya kawannya circle-nya pasti sedikit tuh. Yakin gak? Terus kalau lagi ada acara di rumah kegiatan di lingkungan ngeronda gitu nggak ada temen itu. Oke, coba gitu lagi. Ada lagi, satu lagi. Percanten Kang, Hmm. insya Allah lah gitu. Akan ngadu solusinya luar biasa untuk kemakmuran Jawa Barat. Percanten Percaya punya dan solusinya. insya Allah tidak diragukan lagi. Baik, bagus. Upami syaratnya Dedi dan jajaran aparatur negara khususnya di Provinsi Jawa Barat sareng DPR harus menyatakan tidak sanggup mah kurang bijak oge seperti tanya ari cek cingkuring mah disebut pareuyeuk keuyeuk leungeun dina ngolah negara teh sanu terang gitu lamun ayeuna solusi ku akan didugikeun ternyata cocok sareng DPR sareng KDR. Ini sama kayak yang tadi gue bilang nih. Berencana langkung menakan itu bahwa rakyat, DPR dan pemerintah Provinsi Jawa Barat Kerjasama. berkolaborasi Kolaborasi. untuk membangun dan memakmurkan Jawa Barat. Karena mengusahakan Kang daripada seperti itu mah. Lebih bagus. Tapi pun kan ya sekedar sumbang saran, ulah tengah tinggali dari mananya. Terkadang Kan orang yang terlihat biasa gini ngomongnya jauh lebih bijak, lebih enak, lebih masuk akal. Kurang lebih yang disampaikan Bapak ini yang gue tangkep sama persis seperti yang gue sampaikan. Coba kalau bisa kerjasama, masyarakat juga bisa lihat kok gitu kan. Usaha-usaha yang dilakukan, dirintis bersama dari dulu dan memperjuangkan masyarakat pasti lihat. Seperti Kang Dedi kan bukan ujuk-ujuk sekarang konten dari dulu setahu gue gitu kan. Walaupun gue tidak mengikuti betul ya, tapi sempat sekilas-sekilas suka muncul, tapi gue nggak terlalu ngikutin pada waktu itu gitu kan. Lagi dengan kesibukan kerja dia jarang bermedia sosial. Tapi gue sempat ketemu, kalau nggak salah dia juga sempat ketemu zaman dulu ketemu Baimong sempat tuh, dan Baimong juga respect sama si siapa KDM ini sempat gue lihat tuh dia. Jadi poinnya adalah negara bisa maju kalau rakyat dan pemerintahnya bekerja sama gitu kan. Kalau cuman kata-kata ya kita wujudkan nawacita untuk mengentaskan kemiskinan harus memperhatikan pendidikan, harus memikirkan kesejahteraan rakyat, harus memikirkan perekonomian. Itu terlalu gede, terlalu luas. Sementara apa yang dilakukan KDM adalah langsung nyata, walaupun itu dari hal-hal kecil yang sekarang dia ini kan kita nggak tahu nanti ke depannya. Pasti dia akan ada eskalasinya gitu kan. Penanganan sekarang banyak yang tidak terlalu masif ya. Tapi perlahan gue yakin ini akan ada gebrakan-gebrakan besar yang luar biasa ya. Sekarang kan secara dia operasional aja kan sedikit dia punya gitu kan. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa dilakukan dengan anggaran yang dia punya, nanti Jawa Barat bisa besar, ya kembali lagi pusat juga pasti akan mengendorkan lagi tuh. Sekarang kan lagi ikat pinggang nih. Gitu. Jadi ya kurang lebih sama yang disampaikan Bapak itu, gue setuju. Jadi kenapa harus
menahan itu semua gitu. Kalau memang iya, kita juga akan respect ya. Bapak Dodi ini bisa mendapatkan respect dari masyarakat, mendapatkan perhatian yang besar juga jadi dari masyarakat, mendapatkan juga mungkin nanti pekerjaan atau jabatan kita juga nggak pernah tahu ya, karena memang dia bagus, bisa juga kemungkinan itu bukan suatu hal yang mustahil. Akhirnya semuanya bisa didapat gitu loh. Tapi kalau sekedar cuma ngomong aja, semua juga bisa. Kalau cuma ngomong doang, sekarang AI juga bisa membalas pertanyaan. Gue sempat tadi tuh nonton ada AHY nanya ke robot AI, bagaimana supaya Indonesia berkembang dan rakyatnya sejahtera. Ya bahasa si AI-nya itu menjawabnya itu ya. Perhatikan ekonomi lah gitu kan. Terus berfokus kepada pendidikan. Itu kan gede. Pendidikan itu apa? Nah yang dilakukan oleh Pak Dedi itu langsung. Sekolah ada yang jelek dirapikan. Ada anak yang bermasalah dengan biaya dan sebagainya diselesaikan. Semuanya diperhatikan sama Pak Dedi. Dari mulai kayak gitu-gitu. Itu kan dalam ngebentuk lingkungannya dulu dia ini kan dia rapikan. Lalu anak-anaknya mulai. Yang anak-anak spesial dibarakkan. Dimasukkan barak militer. Tapi hasilnya bagus. Walaupun dulu serangannya bertubi-tubi dari Komnas HAM, dari wah, ngeri lah. Tapi nyatanya terjadi kemarin di daerah mana gue lupa ya, sempat tuh ada polisi membubarkan tawuran, matanya buta cuy. Berarti kan memang tingkat kenakalan remaja nih udah ngeri sekarang. Ya tolonglah yang lembaga-lembaga itu tolonglah bantu teman-teman seperti Pak Dodi ini, kalau memang punya pemikiran bantu pemerintahnya. Lembaga jangan cuma mengkritik doang. Orang yang ngerasa pinter nggak cuma ngomong doang, nggak cuma menyampaikan hal-hal yang big word gitu, kalimat-kalimat yang besar, tapi langkah-langkahnya apa? Blueprint itu kayak gimana untuk mewujudkan itu? Itu kan yang jadi permasalahan sekarang. Sekarang Pak Dedi sudah punya blueprintnya. Tinggal eksekusi nih. Eksekusi ada kekurangan sana sini. Rakyatnya maju untuk melengkapi itu. Maka akan jadi jawaban yang istimewa. Ya enggak? Bungkus coy. Dah.